Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Pradilawati, NPM 20220005, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dosen pengampu Kuswono MPD. Di sini saya akan menjelaskan teori dari nativisme, empirisme, dan konvergensi. Teori nativisme. Kata nativisme sendiri merupakan penyerapan kata yang berasal dari natus atau lahir, nativus atau bawaan lahir. Nativisme berpendapat bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak ditentukan oleh potensi sejak lahir dan lingkungan tak dapat merubahnya. Teori ini menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor hereditas atau pembawaan sejak lahir. Teori nativisme dalam psikologi pendidikan ini bersumber kepada Leibnizian tradition, yaitu tradisi yang memusatkan potensi dalam diri individu manusia, bahwa setiap hasil perkembangan manusia akan ditentukan secara genetik dari garis keturunan orang tuanya. Tujuan teori nativisme, setiap pendidikan dan perkembangan manusia bertujuan untuk 1. Menemukan bakat terpendam yang dimiliki. 2. Mengasah kompetensi diri sehingga menjadi ahli. 3. Memotivasi tiap individu untuk menentukan sebuah pilihan. Tokoh populer teori nativisme. 1. Arthur Schopenhauer. 2. Immanuel Kant. 3. Noam Chomsky. 4. Gottfried Wilhelm Leibniz. Teori empirisme. Istilah teori empirisme diambil dari bahasa negara Yunani empiria yang berarti coba-coba atau pelajaran masa lalu. Empirise adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Teori empirisme ialah teori psikologi pendidikan yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan individu, dan menyatakan bahwa perkembangan individu tergantung dari keadaan lingkungannya di mana dia berada, sedangkan pembawaan tak berpengaruh. Tokoh perintis teori empirisme ialah seorang filosof Inggris bernama John Locke, 1704-1932, yang mengembangkan teori tabula rasa. Dengan demikian, Locke menjelaskan bahwa sebelum seorang individu mengalami hal, pikiran atau rasio individu itu belum berfungsi atau masih kosong. Dengan demikian, diketahui bahwa teori empirisme ini, seorang pendidik memegang peranan penting terhadap keberhasilan peserta didiknya. Teori konvergensi. Teori konvergensi secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Inggris dari kata verge yang artinya menyatu, mendapat awalan conyang artinya menyertai, dan mendapat akhiran ance sebagai pembentuk kata benda. Sedangkan secara istilah, konvergensi mengandung arti perpaduan antara entitas luar dan dalam, yaitu antara lingkungan sosial dan hereditas. Kamus Inggris konvergense yang artinya pertemuan pada satu titik. Teori konvergensi ini dipelopori oleh William Louis Stern 1871 sampai 1936. Stern adalah salah satu pelopor dari psikologi modern dan perannya terletak dalam kemampuannya untuk menyatukan teori-teori yang saling bertentangan untuk menerangkan tingkah laku, yaitu antara aliran nativisme dan aliran empirisme.
Beliau lahir di Jerman di kota Berlin pada tanggal 29 April 1871, tetapi meninggal di Amerika Serikat, yaitu di Durham, North California pada tanggal 27 Maret 1938. Aliran konvergensi lahir dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang dua faktor yang mempengaruhi perkembangan akhlak anak, yaitu faktor hereditas, keturunan, dan milieu lingkungan.